Halo guys, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube saya, Sales Magic, rajanya jualan. Jadi di video kali ini saya ingin share sama kalian sebuah teori ya teman-teman, sebuah teori yang kita pelajari waktu kita masih sekolah di bangku SMA dan kita akan mencoba aplikasikan di penjualan kita. Kalian pasti pernah mendengar sebuah teori yang nama teorinya itu adalah teori aksi reaksi ya, hukum aksi reaksi. Jadi sebuah benda itu nggak akan bergerak kalau tidak ada daya yang mendorongnya untuk bergerak. Nah, terus apa hubungannya sama dunia penjualan dan bagaimana cara menerapkannya dalam dunia bisnis penjualan ya? Simak terus, jangan kemana-mana, tetap di channel YouTube Sales Magic. Oke teman-teman, jadi gini, saat kita itu datang ke toko untuk menawarkan sebuah produk ya teman-teman, yang harus kita lakukan itu seperti apa sih supaya orang itu mau membeli produk yang kita tawarkan? Ya, jadi banyak orang yang nggak tahu ya teman-teman. Alasan orang membeli itu 80% karena sikap, 20% karena produk yang kita bawa. Ya, jadi selama saya menjadi seorang sales ya teman-teman, saya tidak pernah menganggap saya itu berjualan produk ya. Produk hanya sebagai sarana saya. Yang saya jual sebenarnya adalah sikap saya ya. Ini serius teman-teman. Jadi gini, walaupun kalian membawa produk murah, produk kalian itu bagus, tapi kalau misalnya attitude ataupun sikap kalian itu kurang bagus sama pemilik toko, tidak akan terjadi closing, percaya sama saya teman-teman. Nah, tapi berbeda halnya kalau misalnya sikap kalian itu bagus ya, walaupun toko nggak membeli, tapi setidaknya mereka welcome sama kita. Nah, gini, lalu sikap seperti apa yang membuat toko itu mau membeli kita? Dorongan seperti apa yang harus kita berikan supaya hati pemilik toko itu tergerak untuk membeli produk dari kita? Nah, tentunya sikap yang baik, sikap yang sopan ya teman-teman. Jadi sebenarnya sangat sederhana sekali. Jadi gini, saat kita datang ke toko, yang pertama ya teman-teman, kita akan follow up lagi, kita akan sedikit flashback mengenai 5 langkah penjualan ya. Kalau kamu baru pertama kali datang ke toko tersebut, yang pertama adalah ucapkan salam ya. Jadi jangan istilah Jawanya itu jangan beras ya teman-teman. Tapi ucapkan dulu salam. Assalamualaikum atau kula nuwun, sampurasun atau salam apapun itu ya teman-teman. Nah, setelah kalian mengucapkan salam, terus yang kedua adalah kalian perkenalkan diri kalian. Ini adalah khusus untuk toko yang sebelumnya belum pernah kalian datangi ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian belum pernah datang kan belum saling mengenal ya enggak? Tak kenal kan tak sayang ya enggak? Itu dalam dunia apapun, dalam dunia bisnis, dalam dunia percintaan juga seperti itu. Tak kenal maka tak sayang. Jadi yang penting kenalan dulu aja gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah kenal kan ada kemungkinan jadian, ada kemungkinan jadi teman juga. Ya, kita lanjut teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah kenal sama pemilik toko, permisi pak atau permisi bu, kenalkan saya Bangkit, saya sales dari brand apa misalnya ya, saya sales dari brand X misalnya, saya nggak mau nyebut brand teman-teman. Ya, jadi saya sales dari brand X. Nah, terus kalian setelah melakukan perkenalan, kalian lakukan ice breaking atau pencairan suasana. Nah, ice breaking itu bahasa gampangnya itu bahasa basi singkat ya. Istilahnya itu kan orang belum pernah ketemu nih ya. Jadi kan kalau misalnya ketemu sama orang baru kan canggung ya nggak? Ini mau ngobrolin apa? Nanti kalau misalnya saya tanya yang ini dia sensitif, nanti dikira saya gimana ya nggak? Lah misalnya nih, kalau misalnya kita belum pernah kenal sama orang, misalnya tanya, Bu, ibu sendirian aja, anaknya di mana kayak gitu. Padahal orang itu belum punya anak misalnya. Terus kalian tanya, Mbak, suaminya di mana? Padahal dia belum menikah. Nah, takutnya kesindir seperti itu. Jadi ice breaking atau pencairan suasana juga harus perhatikan ya teman-teman, perhatikan apa ya, kalau kalian belum kenal jangan sampai salah ngomong lah kayak gitu. Nah, terus ice breaking atau bahasa-bahasa yang aman seperti apa, lihat di sekitar kalian yang ada yang nyata itu apa. Misalnya orangnya itu lagi nyetrika, wah ini nyetrika banyak banget mbak, ini punya sendiri atau sama nyetrikain punya siapa gitu, nggak masalah itu teman-teman, karena itu ada nyata orang itu memang sedang nyetrika baju ya kak, atau enggak kalau dia sedang membuat kue, wah ini aromanya enak mbak, boleh dong bagi resepnya, nah kayak gitu. Jadi yang penting ada interaksi ya. Itu kalau misalnya kalian itu sekolah di kuliah psikologi ya teman-teman, itu istilahnya itu secara nggak langsung kalau orang ngobrol ya, kalau misalnya obrolannya cocok itu apa ya, bisa dibilang itu ada alam bawah sadarnya itu saling apa ya, saling bersalaman, bisa dibilang seperti itu ya.
istilahnya saling berkenalan. Wah, ini kalau misalnya obrolannya masuk nyaman, akhirnya bisa next ya ke step berikutnya kayak gitu. Nah, setelah melakukan ice breaking, lakukan perkenalan produk ya. Jadi jangan terlalu lama basa-basinya teman-teman, to the point aja ya nggak. Karena kita juga eh, apa ya, dipatok waktu gitu loh. Ada batasannya juga. Kalau misalnya terlalu banyak basa-basi, bosen ya. Pemilik toko akan bosen. Ini kok kebanyakan ngobrol, jangan-jangan ini orang mau menghipnotis saya, jangan-jangan. Nah, takutnya ada pikiran seperti itu. Jadi kalau misalnya udah ini ya udah langsung aja tembak. Ini loh Bu, saya mau ngenalin produk ini kayak gitu. Nah ini yang paling penting teman-teman ya. Saya sudah pernah buat video komunikasi dua arah juga ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian presentasi, jangan semuanya dijelaskan ya. Beri ruang pemilik toko itu untuk bertanya. Jadi jangan kita itu nyerocos terus ya teman-teman. Tapi dia itu gini, kadang pemilik toko itu nggak peduli variannya, rasanya produk itu apa. Yang dia butuhkan adalah harga yang murah. Walaupun produk baru, tapi harga murah pasti dibeli. Soalnya karakter pemilik toko itu beda-beda. Jadi kita harus menciptakan komunikasi dua arah ya. Nah, setelah itu gini teman-teman. Yang terakhir adalah closing. Nah, untuk closing ya teman-teman, itu banyak banget materinya, tapi tidak akan saya bahas di channel YouTube ini. Mungkin next time akan saya buatkan videonya juga ya teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, saya rencana ingin membuat channel YouTube satu lagi ya teman-teman. Nanti mohon dibantu subscribe juga ya teman-teman untuk para subscriber channel YouTube Sales Magic. Dan nama channel YouTube-nya adalah Sales Indonesia. Nah, itu videonya akan khusus ke apa ya? Praktek lapangan ya teman-teman, bisa dibilang seperti itu, sama podcast bareng para SPV Kadepo distributor. Rencananya akan saya taruh videonya di channel YouTube saya yang satunya. Tapi belum saya buat, ini masih baru rencana atau project ya teman-teman. Rencana sih habis lebaran ya teman-teman, karena memang untuk mendapatkan izinnya itu juga nggak semudah itu gitu loh. Untuk podcast, untuk ngobrol sama atasan atau pimpinan sebuah distributor itu ada prosesnya, ada proposalnya, pokoknya nggak semudah itu. Tapi saya akan usahakan yang terbaik ya teman-teman untuk para teman-teman subscriber semuanya, supaya wawasan kalian dalam dunia retail juga lebih luas. Karena kalau misalnya saya setiap hari cuma ngomong sendiri di kamera seperti ini, nggak pernah ngajak podcast ya teman-teman, saya ingin mengajak kalian itu melihat dunia sales, dunia supplier dari sudut pandang orang lain juga gitu loh. Jadi supaya channelnya itu nggak terlalu mati gitu ya teman-teman. Karena ya kalau misalnya kalian subscriber lama, saya juga sudah sering ya teman-teman mendatangkan orang di podcast saya. Tapi memang untuk saat ini karena kebetulan juga saya buat video ini di bulan puasa, jadi ya nggak memungkinkan juga. Mungkin habis lebaran ya teman-teman. Jangan lupa tahun 2022 ya teman-teman, bantu subscriber channel YouTube ini 100.000 subscriber. Nah, cara bantunya gimana Mas? Sangat gampang, kalian tinggal klik tombol subscribe dan bantu share video-video saya ke sosial media yang kalian miliki. Saya doakan menjadi sedekah jariah di bulan puasa ini ya teman-teman. Makasih, see you next time, sampai jumpa di video selanjutnya.